Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Papa dan El. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan melalui pesan singkat dari salah satu jemaat persekutuan doa kepada Papa dan El tentang apakah Allah mengasihi semua orang atau hanya kepada orang-orang pilihannya saja, dengan acuan pada ayat firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 15 dan 18 yang berbunyi, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Untuk itu hari ini Papa dan El akan membahas pertanyaan yang mungkin seringkali muncul dalam benak sebagian orang percaya. Apakah Allah itu pilih kasih? Apakah Allah mengasihi semua orang atau orang-orang pilihannya saja? Ini adalah pertanyaan yang penting karena jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk pemahaman kita tentang karakter Allah dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Mari bersama-sama kita gali lebih dalam berdasarkan firman Tuhan untuk menemukan jawabannya. Dalam teologi Kristen, para teolog sering membedakan ada dua jenis kasih Allah. Yang pertama yang kita bahas adalah common grace, yaitu kasih Allah yang universal kepada semua ciptaannya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih ini bukanlah kasih yang terbatas atau pilih-pilih dalam arti yang sempit. Mari kita lihat dan renungkan beberapa ayat kunci dalam Alkitab yang menunjukkan kasih Allah yang universal. Yang pertama adalah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa kasih Allah ditunjukkan kepada dunia ini yang mencakup seluruh umat manusia. Anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus ditawarkan pada setiap orang yang mau percaya. Yang kedua adalah dalam Matius 5 ayat 44-45 yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perintah ini mencerminkan karakter Bapa Surgawi yang memberikan berkat-berkat umum seperti matahari dan hujan kepada semua orang, tanpa memandang apakah mereka baik atau jahat. Ini menunjukkan kasih dan pemeliharaan Allah yang bersifat umum kepada seluruh ciptaannya. Yang ketiga adalah dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menyatakan kebaikannya kepada semua bangsa melalui pemeliharaan alam semesta. Dan yang keempat adalah dalam Timotius 2 ayat 3-4, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan demikian kehendak Allah agar semua orang dapat diselamatkan, menunjukkan keinginannya yang penuh kasih bagi seluruh umat manusia. Yang kelima adalah dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran Allah dan keinginannya agar semua orang bertobat adalah bukti lain dari kasih-Nya yang luas. Dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita dapat melihat bahwa Allah memiliki kasih yang tulus dan umum kepada seluruh umat manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa ia menciptakan semua orang menurut gambar dan rupanya. Dia memelihara semua ciptaannya dan dia menawarkan keselamatan pada semua orang melalui Yesus Kristus. Jenis kasih Allah berikutnya yang akan kita bahas adalah saving grace, atau kasih Allah yang khusus kepada umat pilihannya. Selain kasih umum, di sisi lain Alkitab juga berbicara tentang kasih Allah yang khusus dan bersifat memilih kepada umatnya. Konsep pemilihan ini seringkali menjadi sumber perdebatan, namun penting untuk kita pahami dalam konteks kasih Allah secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa ayat kunci dalam firman Tuhan yang menunjukkan kasih Allah yang khusus pada umat pilihannya.
Yang pertama adalah dalam 1 Efesus 1 ayat 4-5 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah dalam kasih-Nya telah memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, dalam Ulangan 7 ayat 6-8, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah memilih bangsa Israel sebagai umat kesayangannya karena kasih dan perjanjiannya. Yang ketiga adalah di dalam Roma pasal 9. Pasal ini seperti yang telah dibahas pada khotbah Papa dan El sebelumnya, yaitu tentang kedaulatan Allah dalam memilih. Paulus menggunakan contoh Yakub dan Esau untuk mengilustrasikan bahwa pemilihan Allah tidak didasarkan pada perbuatan manusia, tetapi pada kehendaknya yang berdaulat. Dan yang keempat adalah Yohanes 15 ayat 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Melalui ayat-ayat ini dapat kita pelajari bahwa kasih Allah yang khusus ini adalah kasih yang bersifat perjanjian, di mana Allah masuk dalam hubungan yang intim dan khusus dengan mereka yang dipilih. Kasih ini dimanifestasikan dalam penebusan, pengudusan, dan pemeliharaan kekal bagi umat pilihannya. Dengan demikian, setelah kita pelajari tentang kedua jenis kasih tersebut beserta ayat-ayat pendukungnya, dapat kita simpulkan bahwa ada dua jenis kasih Allah pada umat manusia. Yang pertama adalah kasih umum atau common grace, yang adalah kasih yang dicurahkan Allah kepada semua ciptaannya. Ini termasuk berkat-berkat materi, pemeliharaan alam semesta, suara hati nurani, dan penawaran Injil yang universal. Allah menunjukkan kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang menolaknya. Dan yang kedua adalah kasih khusus atau saving grace. Ini adalah kasih Allah yang secara khusus ditujukan pada umat pilihannya, yang membawa mereka kepada keselamatan dan hubungan yang intim dengannya melalui Yesus Kristus. Kasih ini bersifat efektif, artinya kasih ini mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang pilihan. Jadi bagaimana kita memahami kedua aspek kasih Allah ini? Kasihnya yang universal dan kasihnya yang khusus. Apakah keduanya bertentangan atau berlawanan? Jawabannya tentu tidak. Penting untuk kita pahami bahwa kedua aspek kasih Allah ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dan menunjukkan kedalaman serta kekayaan karakter Allah. Fakta bahwa Allah memiliki umat pilihan tidak mengurangi ketulusan tawaran Injil pada semua orang. Panggilan Injil adalah panggilan yang sah dan tulus bagi setiap individu untuk datang kepada Kristus dan diselamatkan. Siapapun yang datang kepada Kristus dengan iman akan diterima. Namun tanggung jawab untuk percaya ada pada setiap individu. Hubungan antara kedaulatan Allah dalam memilih dan tanggung jawab manusia untuk percaya adalah sebuah misteri ilahi yang tidak sepenuhnya dapat kita pahami dengan akal manusia yang terbatas. Alkitab mengajarkan kedua kebenaran ini secara bersamaan. Mari kita harus menerima keduanya dengan iman tanpa mencoba meniadakan salah satunya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua orang dengan kasih yang umum yang terbukti dalam pemeliharaannya atas ciptaan dan tawaran keselamatan melalui Yesus Kristus. Pada saat yang sama, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah memiliki kasih yang khusus dan memilih bagi umatnya yang membawa mereka ke dalam hubungan perjanjian yang kekal dengannya.
Kedua aspek kasih ini bukanlah kontradiksi, melainkan dimensi yang berbeda dari kasih Allah yang tidak terbatas dan tak terpahangi. Marilah kita menerima kebenaran ini dengan iman, bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa, dan membagikan kasih itu kepada dunia di sekitar kita. Biarlah pemahaman ini memperdalam hubungan kita dengan Allah dan memotivasi kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dulu firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.